pagi. Selamat datang. Terima kasih Pak. Mari silakan. Terima kasih. Silakan Pak. Ini pagi-pagi saya kedatangan tamu. Kira-kira apa yang bisa dibantu nih Pak? Perkenalkan Pak, saya Pak Gatot Franciscus. Iya, Saya peneliti praktik angkatan 6 dari Kabupaten Bengkayang. iya. Ingin menjelaskan kepada Bapak bahwa maksud daripada kedatangan saya bahwa pada hari ini Selasa tanggal 21 Februari ya Pak, Februari ya. tahun 2023, jadwal saya pendampingan individu kepada guru yang mengajar di SMK 2 Bengkayang ini, SMK Negeri 2 Bengkayang, Iya. atas nama Bu Mimi. Ya, jika berkenan apakah saya boleh bertemu dengan beliau Pak? Bisa Pak, bisa. Nah, kami dengan senang hati lah. Ya. Jadi kebetulan ini kepala sekolah ada kegiatan di luar, mungkin agak terlambat nanti bisa ke sekolah, ya boleh mengaji akan datang. Ya. Tidak apa-apa, saya sebagai wakil kurikulum Ya. menerima dengan baiklah kehadiran Bapak berkaitan dengan kegiatan ini. Jadi mungkin bisa nanti ketemu langsung dengan Bu Miminya. Ya. Saya panggilkan. Ya. Mungkin Bu Apakah Mimi. Bu Mimi ada ya Pak? Ada. Oh, Beliau ada. ya, baik. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Ini ruang perpustakaan ya Bu? Iya Pak. Bagus sekali Bu, ini mejanya bagus, cantik. Apa kabar? Bu Luar Mimi? biasa Pak. Luar biasa. Ya. Bapak gimana? Luar biasa juga, sehat hari ini. Walaupun tadi malam sempat tidurnya agak lambat ya, karena mempersiapkan beberapa hal. Karena iya. tugas-tugas lain juga sih sebenarnya. Jadi, Bu Mimi, terima kasih atas waktu yang Bu Mimi berikan hari ini. Ya Pak, sama-sama. Bahwa hari ini merupakan pendampingan individu keempat program guru penggerak tingkatan 6 Ya. kita dari Bengkayang. Apakah Bu Mimi rasa terganggu kedatangan saya hari ini? Oh, tidak sama sekali Pak. Oh tidak ya. Iya. Oke baik. Jadi Bu Mimi, pendampingan kita hari ini adalah berkaitan dengan evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Ya, pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Bu Mimi sudah memberikan modul ajar atau RPP ya Ya. pada saya beberapa hari yang lalu, dan saya sudah periksa dan umumnya cukup bagus, hanya beberapa penekanan ya, penekanan berkaitan dengan di bagian pendahuluan. Ya. Nah, nanti sepertinya saya belum baca atau mungkin Ibu terlupakan memasukkannya atau menyertakan kesepakatan belajar ya. Oh, di sini yang di pendahuluan itu ada yang orientasi. Oh di bagian, Iya. oh ya minta maaf bisa salah baca. Peserta didik membaca komitmen belajar atau kesepakatan kelas ya. Oke baik Bu. Kemudian selama proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, apakah ada kendala Bu ini? Karena kita itu sejak tahun berapa modul 3 ya? Ya. Sekarang sudah masuk modul 3 Sudah titik. mau 3.2. 3.2 ya. Ada yang ingin disampaikan terkait dengan proses daring Bu ini? Kalau proses daring mungkin karena waktunya, terus apa biasanya ketua siang, terus ada yang beberapa teman tuh tidak bisa siang, lalu ke sore. Kalau sore berarti sampainya malam, terus sudah sampai malam lalu sampai Oh, jam begitu. 9 gitu. Iya. Oh, Paling berarti cuma tergantung hanya segitu. ya waktu ya Bu ya. Iya. Tapi kan ada kesepakatan dengan Hasilnya. hasilnya ya. Iya. Dan ibunya merasa senang atau merasa apa
ingin menyampaikan usul, Pak, kalau bisa jangan malam ya, atau mungkin pagi. Tapi kalau pagi tidak mungkin Ya kalau karena- pagi enggak mungkin, siang juga enggak. Iya, karena pagi itu kan kita masuk di sekolah rutin Ya, di rutin sekolah. mengajar rutin, dan kegiatan ini kan mungkin tidak mengganggu jam belajar. Ya, Dan seperti sih lebih cocok itu jam ya habis 16 maghrib jam gitu. 18 ya. Ya 18.30. ya. Baik Bu, tetap semangat Bu. Oke, Pak. Ini Terima kita kasih. sudah masuk P4, Ya, tidak lama lagi kita akan P5, P6, dan nanti sampai Loka 7. ya. Dan jika tidak ada halangan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh BPP Provinsi Kalimantan Barat, bahwa kegiatan Loka Karya itu akan diserahkan tanggal 25 Ya Februari. 25. Dan ada beberapa hal yang akan kita kupas pada saat di dalam kegiatan itu. Dan nantilah kita akan ketemu di SD 9 Ya SD Langkat. 9. Oke, baik. Yang berikutnya Bu Mimi, nanti saya akan bukan menilai ya, tapi mensupervisi, sama juga sih menilai sebenarnya. Ya. Terkait dengan Ibu mengajar di kelas, dan saya akan mengamati Ibu mengajar di kelas, bahwa intinya proses belajar mengajar ini berpusat pada murid, Iya, Pak. tidak berpusat pada guru. Nah, kira-kira kalau saya boleh tahu nih Bu, model pembelajarannya Ibu pakai nanti apa? Saya berbasis PBL, PBL ya. Iya. PBL Jadi- itu kan ada problem based learning atau project based learning. project. Project ya. Nah itu kalau materi pokoknya itu Ini aplikasi seni dan desain dalam aplikasi kehidupan. seni ya. Oh berarti di project ya. Berarti kalau itu tugas yang dihasilkan itu dalam bentuk produk ya. Ya, dalam bentuk produk. Tapi mereka nanti kayak apa diskusi kayak gitu. Jadi menemukan suatu masalah, terus mereka mencari solusinya. Jadi seperti apa. Lalu nanti di akhir pembelajaran berikutnya nanti mereka presentasikan. Oh mereka presentasikan. Oh, ini berapa jam pelajaran, berapa JP ini Bu nanti? Kalau ini sekarang itu 2 jam. 2 JP ya. Di bagian penutup saya ada baca bahwa Ibu menyebutkan peserta didik mengisi link refleksi yang telah disediakan. Ibu apakah sudah sediakan linknya? Udah Dalam ada bentuk link. apa? Google Form kah? Ya, Google Form. Berarti di sini jaringannya cukup bagus ya. Ya, kalau untuk itu cukup bagus. Ya, berarti anak-anak nanti diperbolehkan bawa handphone juga. Ya, mereka diperbolehkan bawa handphone pada jam-jam tertentu. Jadi kalau misalnya gurunya kasih tahu boleh, tapi kalau misalnya mereka bawa, terus ada kesepakatan kelasnya jangan gitu. bermain pada waktu pembelajaran, kecuali misalnya diminta oleh guru. Oh begitu. Berarti betul-betul murni handphone dipakai untuk membantu, Ya, membantu anak itu pembelajaran. dalam proses pembelajaran saja. Oke baik Bu, nanti saya akan lihat. Terima kasih Bu dengan kegiatan pra-observasi ini. Semoga nanti Ibu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Ya, Pak, terima dan kasih. tentunya menjadi guru yang betul-betul mengajar berpusat pada kebutuhan murid. Ya, Jangan sampai nanti berpusat pada guru. ya Pak. Akhirnya pada kita tidak memahami kebutuhan belajar mereka. Oke Bu, terima kasih. Ya Pak, terima Ya, kasih kembali. selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, sekarang saya pengen ngajak kalian, karena ini suasana udah mungkin konsentrasi kalian itu agak sedikit menurun. Kita coba ice breaking. Boleh berdiri, stand up. Oke. Nah, perintahnya ada di layar. Ikuti apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Oke, paham? Ikuti yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Kita coba, try. Pegang telinga. Ada yang tidak konsentrasi. Ikuti yang saya lakukan, jangan lakukan yang saya katakan. Oh, kita coba lagi. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang mulut.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk. Materi kita ini adalah kita pelajaran seni. Jadi materi kita itu adalah tentang aplikasi seni dan desain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya meminta kalian untuk membentuk sebuah kelompok. Tapi sebelum itu, apa yang kalian pikirkan tentang seni? Apa yang tiba-tiba muncul di otak kalian ketika saya ngomong tentang seni? Seni itu apa sih? Oke, karya, apa lagi? Di sini semuanya suka berkarya? Suka berkarya? Enggak, sukanya mager? Enggak, lalu sukanya apa? Hah? Turu? Ngapain suka turu? Oke, just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita bagi 3. Jadi satu kelompok berapa orang? 4? 4. Satu kelompok 4 orang. Saya membentuk kelompoknya, kita sebutkan 1, 2, 3, 4. Jadi mulai dari Abraham 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 sampai belakang. Nah, tujuan pembelajaran hari ini boleh ngadap ke sana. Tujuan pembelajarannya setelah kalian mempelajari unit 7 ini tentang desain seninya, kalian bisa menjelaskan tentang konsep design thinking berdasarkan isu yang diamati. Di Bengkayang ini, boleh. Yang kedua, menguraikan tahapan berpikir kritis untuk mengatasi permasalahan. Yang ketiga, memberikan contoh implementasi berpikir kritis melalui pendekatan design thinking. Jadi materinya adalah tentang design thinking. Lalu mempresentasikan isu dan kondisi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Kalau ada yang mau dalam berpikir kritis melalui pendekatan design thinking. Selamat siang. Perkenalkan, saya Elizabeth Mimi Kasiani Nenggolan. Saya berasal dari Bengkayang. Saya CGP dari SMK Negeri 2 Bengkayang. Dengan PP Pak Gatot. Kemudian hari ini pendampingan keempat. Jadi saya melakukan pembelajaran terhadap siswa kelas 10 ATP dengan mata pelajaran itu adalah seni. Jadi selama pembelajaran ini saya temukan beberapa siswa itu ada terkait kendala. Jadi kendalanya itu mereka lebih ke menutup diri, mungkin kurang percaya diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, tindak lanjut saya untuk kedepannya itu saya akan lakukan coaching terhadap beberapa siswa. Saya temukan masalahnya apa, kemudian saya cari solusinya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya saya lakukan dan mencari tahu untuk keberhasilan terhadap coaching yang saya lakukan. Kemudian harapan saya untuk kedepannya terhadap pembelajaran ini, saya harap saya bisa menjadi CGP yang profesional. Saya bisa mengajak teman-teman untuk bisa ikut ambil bagian dalam kegiatan ini, pendidikan guru penggerak ini. Jadi teman-teman itu bisa menjadi lebih profesional lagi untuk kedepannya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, nama saya Yohanes. Saya Kepala SMK Negeri 2 Bengkayang. Saya ditempatkan di sekolah ini per Juli 2022. Jadi untuk masa ini lebih kurang hampir masuk ke 8 bulan lah saya di sini. Memang suasana di sini sangat menantang ya kalau pembelajarannya. Di sekolah ini saya juga agak semangat. Seperti di sini mungkin kita bisa berinovasi lah di sini gitu. Apalagi di sini ada teman-teman kita yang mengikuti program guru penggerak. Jadi harapan saya tuh dengan adanya guru penggerak di sekolah ini artinya dapatlah ya membantu perubahan-perubahan di sekolah ini ke arah pembelajaran yang lebih baik. Seperti itu ya harapan dari saya sebenarnya sebagai kepala sekolah, adanya perubahan baik
dalam sistem pembelajaran ataupun yang lain-lainnya. Dan juga dengan teman-teman lah, teman-teman sesama guru juga ada perubahan, peningkatan gitu ya, dalam pola pembelajaran maupun dalam segi administrasinya seperti itu. Karena itulah artinya tolok ukur ya kita di sekolah ini terhadap proses pembelajaran, itu yang jadi ukuran. Proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran kompleks lah, artinya penilaian-penilaian itu. Ya harapan ke depan supaya SMK 2 ini lebih maju lagi, ya akreditasinya baik, gitu, kondisi sekolah juga baik, siswa juga banyak, itu harapan kita seperti ini. Dan ini karena SMK, jadi kita lebih mengutamakan kejuruan kita di sini. Jadi itulah prioritas utama saya di sekolah ini. Jadi kita akan lebih menonjolkan inti dari sekolah ini. Bukan artinya mengesampingkan pelajaran ini, tapi istilahnya memang intinya yang kita kuatkan, kemudian yang lain itu sebagai pendukung penyangganya, gitu. Itu harapan saya ke depan, begitu, untuk program-program yang ada di sekolah kita ini. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Felicia SPD, saya guru dari SMKN 2 Bengkayang. Pada saat ini saya akan memaparkan testimoni tentang CGP yang ada di sekolah kami sebagai rekan sejawat dari Ibu Elizabeth Mimi Kasiani Nenggolan yang merupakan salah satu CGP angkatan 6 dari SMK 2 Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, di mana selama beliau menjadi CGP di sekolah kami banyak sekali hal-hal baru yang bisa kami pelajari dari beliau. Beberapa diantaranya seperti pembelajaran yang berdiferensiasi, bagaimana menangani siswa secara KSE, juga banyak hal-hal praktik baik yang selama ini telah beliau berikan kepada kami. Yang banyak juga hal-hal yang sebelumnya kami tidak tahu, tapi begitu ada program CGP ini, banyak hal-hal yang menarik yang bisa kami ambil, yang bisa kami dapat dari dari program CGP ini. Juga beberapa waktu biasanya ada PP-nya yang datang ke sekolah, tak cuman hanya untuk memonitoring Bu Mimi ataupun memberi pengarahan kepada Bu Mimi, bahkan beliau juga beberapa PP yang datang ke sekolah kami itu turut membuat kami, meyakinkan kami, memberikan kami semangat, memberikan kami motivasi, juga kadang-kadang juga mau berbagi terkait apa saja sih yang merupakan program CGP, apa sih yang baik yang kami lakukan sehingga kami bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik untuk siswa, sehingga kami bisa membuat siswa kami mendapatkan kegiatan pembelajaran yang lebih asik, semangat, dan bahkan membahagiakan sesuai dengan P5 yang saat ini memang pemerintah sedang galakkan. Harapan kami ke depannya agar CGP ini tetap berlanjut, karena bagaimanapun sebelum dan setelah CGP ini memang sangat banyak perubahan yang terjadi di sekolah kami. Kami ingin bahwa program CGP ini tidak hanya diikuti oleh Ibu Elizabeth ini saja, tapi kami-kami yang lain juga ingin sekali ikut dalam program CGP ini. Semoga ada kesempatan di hari-hari berikutnya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang.